Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telah. Halo sahabat madrasah dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Unggani Filzana Putri di TV Man 2 Kota Padang Panjang pada program acara Alumni Memotivasi. Oke, nah sahabat madrasah dimanapun kalian berada, saat ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, di mana beliau ini merupakan sosok yang telah mengabdikan dirinya dalam penegakan hak asasi manusia, perlindungan warga negara, serta penguatan sistem hukum di Indonesia. Nah, selain itu, beliau juga merupakan salah satu alumni MAN Kota Baru yang saat ini telah berganti nama menjadi MAN 2 Kota Padang Panjang. Nah, marilah kita sambut, inilah bintang tamu kita, yaitu Bapak Dr. Manegar Nasution SAG MA MH, selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat datang, Bapak. Assalamualaikum, Uninana. Iya, Pak. Oke, Pak. Sebelumnya terima kasih banyak nih, Pak, karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk mampir di podcast kita kali ini, gitu, Pak. Nah, tadi Pak, Nana udah kasih spill sedikit nih Pak untuk sahabat madrasah dimanapun mereka berada, kalau ternyata Bapak ini merupakan salah satu alumni dari MAN Kota Baru atau MAN 2 Kota Padang Panjang ya Pak ya. Apakah benar ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat madrasah ya. Iya Pak. Adik-adik, ini penontonnya bukan hanya siswa kita ya, bukan Pak, tapi semua masyarakat ya. Kita panggil sahabat madrasah. Iya, alhamdulillah, saya dari Pasaman Barat. Dulu sekolah madrasah tawiyah itu di Pondok Pesantren Modern Atlaniyah di Tampus Ujung Gading ya. 3 tahun kemudian tamat. Waktu itu masih ada ujian negara, jadi kita sekolah di pesantren tapi nanti ijazahnya dari sanawiyah negeri. Tahun 85 merantaulah kita ke sini, baru sekali datang ke sini mendaftar di MAN Kota Baru, tes, alhamdulillah diterima. Dan kita bertemu dengan suasana yang tentu baru. Saya masih ingat setelah wawancara itu kemudian ketemu dengan kepala sekolah yang namanya Pak Suhaimi Tahir. Iya. Pak Suhaimi Tahir, beliau yang tampil dengan semua talenta, disiplin tampil, ngajar bisa, motivasi bisa, menghukum pun bisa, luar biasa. Dan menurut saya bagi semua alumni MAN Kota Baru pasti punya kesan yang juga relatif sama. Semua guru-guru kita baik, semua guru-guru kita soleh, ya. Dan masyarakat juga waktu itu sebetulnya sangat mendukung. Gitu. Jadi saya kira saya termasuk yang bersyukur dan beruntung bisa diberi kesempatan untuk bisa bersekolah di yang pada masa itu sekolah di MAN Kota Baru Padang Panjang itu pilihan untuk wilayah Sumatera. Iya. Mudah-mudahan sekarang juga itu menjadi pilihan untuk wilayah Sumatera. Iya, kira-kira begitu Uninana. Waduh, iya. Nah, sekarang nih Pak, mungkin sahabat madrasah yang ada di rumah penasaran nih Pak, kira-kira ada nggak Pak momen-momen atau hal-hal yang paling berkesan bagi Bapak selama 3 tahun menempuh pendidikan di MAN Kota Baru Padang Panjang ini? Iya, 85 masuk, tahun pertama itu luar biasa. Waduh. Kita biasa belajar di sekolah yang pesantren yang tentu tidak seketat di sini ya. Kita harus belajar banyak karena menyesuaikan dengan dengan tradisi sekolah yang bagi kita tidak mudah. Maka tahun-tahun pertama itu menjadi
ujian yang sangat berat dan pernah berpikir untuk kembali ke pesantren karena di pesantren kita juara umum, tiba-tiba sampai di sini di kelas ini kita menjadi di bawah 10 besar aja. Rasa-rasanya ingin kembali ke sana supaya ingin jadi juara lagi. Iya, Pak. Tetapi selesai tahun pertama, kebetulan saya memilih dulu namanya jurusan A1. A1. A1 itu agama. Agama. Alhamdulillah di agama itu kita diajarkan banyak hal. Agama itu termasuk yang dulu bisa bersaing karena ini sekolah ini diproyeksikan untuk kader ulama. Masa dulu itu sudah diproyeksikan memang di sini kader ulama. Jadi agama, biologi, fisika biasanya bersaing. Gitu. Nah, saya dapat di agama. Nah, di agama itu yang paling berkesan bagi saya ya, itu soal mungkin sekarang mengenal dengan istilah program vokasi, keterampilan-keterampilan, kecakapan-kecakapan, life skill gitu loh yang Pak. ini lapangan ini semua dulu tempat kita mengasah fisik. Di sini ada voli, di sini ada basket, di sini ada takraw, di sini ada tenis meja, di sini ada badminton dulu di sini semua. Nah, itu kita dilatih. Kemudian yang kedua jurusan agama itu kemudian dilatih betul soal public speaking. Jadi ada kalau tradisi dulu ada muhadharah, ada tablik kayak begitu tuh. Dilatih untuk berbicara di depan umum. Maka saya di kelas lomba pidato sering sekali. Lomba pidato di antara, jadi aula kita di situ itu ada hari-hari tertentu, ada bulan-bulan tertentu memang menjadi hari krida yang semua ditampilkan isu. Yang kesini ditampilkan, pidato ditampilkan, dan yang hadir itu bukan hanya sesama siswa, tapi juga bapak ibu guru kita, termasuk kepala sekolah kita itu. Dia menjadi pendengar yang baik gitu. Nah, di situ menurut saya pengalaman yang sangat berharga karena kita diberi bekal. Saya punya bekal terutama public speaking, keterampilan berorganisasi, karena dulu sini OSIS itu, kemudian pramuka itu ketat sekali. Jadi kalau kita tes di pramuka itu banyak sekali yang tidak lulus karena memang ketat sekali itu. Jadi itu menurut saya sesuatu yang sangat berharga, menjadi bekal kita untuk sampai sekarang. Jadi saya berkesimpulan saya ada seperti ini nih, itu karena Kota Baru. Man Kota Baru. Masya Allah. Mungkin kalau saya dulu tetap di pesantren saya di Pasaman itu, mungkin saya jadi kepala jorong. Paling tinggi kepala jorong lah, itu udah tinggi sekali. Karena dulu cita-citanya bagaimana menjadi kepala jorong. Kepala jorong, kali Sumatera kepala jorong. Tapi begitu kita ke sini, maka kemudian diperkenalkan banyak hal yang kita kemudian sadar belakangan. Saya tamat di sini 3 tahun. Dan alhamdulillah selama di sini ditempa. Kalau di Sanawiyah itu kita juara umum lah ya. Tapi di sini memang persaingannya kuat. Paling tinggi itu saya juara 3. Paling tinggi itu udah cakep banget. Nah, itu rasanya pulang kampung itu udah gagah sekali. Juara 3. Tetapi kemudian lembaga ini dari dulu orang-orang dipilih. Jadi ada yang diberi beasiswa ke IAIN, ada yang ke IPB, ada macam-macam. Nah, saya kebahagiaan yang ke Fakultas Syariah. Jadi orang masuk Fakultas Syariah dulu tes kita dengan bekal surat kuning itu, masih kuning ininya kertasnya. Itu sampai sekarang masih saya simpan. Iya, dokumen dari sini itu bahwa ini beasiswa ke UIN. Dulu IAIN. Nah, kira-kira bagi saya bekal di sini itu menjadi menjadi bekal yang kemudian membuat kita bisa mengasah, bisa berkembang gitu.
Dan modal dari sini itu kemudian sampai sekarang itu menjadi bagaimana disiplin, bagaimana di sini membangun kerjasama, leadership, bagaimana public speaking gitu, bagaimana bergaul dengan masyarakat. Karena kami dulu itu ada saat-saatnya, saya ingat Pak Datuk guru kita itu menugaskan saya itu ceramah ke atas sana. Itu hari-hari tertentu kalau Maulid itu dibagi itu ke nanti tugas ceramah di sana. Begitu kita pulang suruh laporan apa tadi yang disampaikan. Nah, itu. Jadi termasuk penugasan misalnya ada peringatan hari besar, maka orang-orang seperti saya dan kawan-kawan yang lain itu tugas ASPI ini kalau ada Isra Mikrot, HPHB itu kita kemudian ceramah, ditugaskan untuk ceramah di hadapan. Saya yang paling banyak kebagian di ASPI. Saya nggak tahu itu kenapa saya banyak di ASPI itu ya. Jadi hampir semua ASPI ini saya pernah ceramah ini. Oh iya. Kalau ada peringatan-peringatan. Dan kebetulan salah satu pembina di ASPI itu ada Bu Amira, masih kenal? Bu Amira? Dulu pembina ASPI yang di pasar. Jadi guru saya, guru bahasa Indonesia, tapi menjadi ibu angkat dia. Jadi beliau menugaskan kita untuk membina ASPI itu. Itu yang sebetulnya kita kemudian memaknai, oh ternyata pembiasaan, pelatihan itu dikembangkan di sekolah ini. Saya kira itu yang, kalau soal disiplin jangan tanya, di sini tempatnya. Oh, sangat disiplin berarti ya. Sangat disiplin. Kalau pagi-pagi, kepala sekolah kita tuh waktu itu tinggal di Padang Panjang, walaupun kita tinggal di sini, beliau kita datang di sini tuh sudah di situ berdiri. Iya. Langsung lihat jam kan, tiap sebentar, 1 menit terlambat langsung tutup pintu. Aduh. Langsung tutup pintu. Gerbangnya masih itu. Dan bagi sebagian yang punya keberanian lebih, mereka lewat belakang. Saya termasuk yang tidak berani. Lebih bagus saya menerima hukuman, gitu. Itu bersih-bersih taman depan, itu kita punya kebun dulu tuh. A1 punya binaan, fisika punya binaan, biologi punya binaan, IPS punya binaan. Nah, itu tugas kita membersihin itu. Tapi bagi yang cukup keberanian, mereka lewat sana. Tetapi saya lihat rata-rata dapat hukuman lebih. Karena beliau itu langsungnya begitu dikunci di sini, dia lari ke belakang. Dia tungguin di sana satu-satu dibawain sama dia. Nah, hukumannya lebih berat. Ya. Jadi karena saya tidak punya keberanian lebih, maka saya pilih untuk sering mengalah di situ. Jadi soal disiplin menurut saya luar biasa. Saya mudah-mudahan berharap disiplin itu tetap ada dan itu menjadi ciri khas Man Koto Baru itu. Gitu. Man 2 Kota Padang Panjang. Oh, sekarang Man 2 Kota Padang Panjang. Iya. Nah, itu dia. Nah, berarti dari cerita yang Bapak bagi barusan, berarti selama menempuh pendidikan di sini yang sangat membekas itu yang sampai saat ini masih menjadi pembelajaran bagi Bapak tuh mungkin pelajaran public speakingnya, kedisiplinannya. Disiplin, gitu ya, Pak, ya. Soal vokasi tadi, pelatihan pembiasaan. Iya, luar biasa sekali. Nah, di sini kita bisa melihat sahabat madrasah di mana Bapak ini merupakan salah satu bukti bahwa alumni Man 2 atau Man Koto Baru ini tidak hanya bisa karirnya itu berdakwah dari masjid ke masjid saja ya. Nah, bahkan di sini Bapak menjadi bukti bahwa alumni Man Koto Baru Padang Panjang itu dapat berkiprah di tingkat nasional juga ya Pak ya. Nah, di sini mungkin kami mau dong Pak sedikit motivasi dari Bapak untuk siswa-siswi Man 2 Kota Padang Panjang agar mereka berani untuk bermimpi lebih tinggi gitu Pak. Karena di sini banyak juga Pak, mungkin siswa-siswi kita yang masih merasa, aduh lulusan Man ini nanti kita mungkin jadi pendakwah, gitu, terbatas dengan karirnya. Mungkin mau sedikit motivasi dong Pak dari Bapak. Iya, dakwah dalam konteks luas sebetulnya memang tugas kita. Iya. Berdakwah di semua lapangan. Nah, saya kira semua alumni punya talenta, punya lahan dakwah yang
beragam ya. Kalau secara pribadi saya tidak juga pernah direncanakan, tapi kan proses tidak pernah, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Maka proses itu terus dilakukan. Saya di sini dulu aktif organisasi baik yang intra OSIS maupun yang ekstra. Kemudian saya kuliah itu saya bangun lagi kerja tanpa berpikir nanti akan seperti apa hasilnya. Yang penting saya aktif di organisasi, mulai dari senat mahasiswa, di luar juga aktif. 95 ke Jakarta itu juga karena proses aktivisme kemahasiswaan dan kepemudaan kita. Begitu di Jakarta juga kita lalui saja itu. Saya sekolah lagi begitu. Dan 2012 kita nggak pernah merencanakan. Ternyata begitu proses ini dia akan melahirkan, membuka jalan-jalan yang tidak min haitsu la yahtasib gitu ya. Ikutlah open bidding di Komnas HAM. Kan nggak kepikiran ya, alumni MAN Kota Baru, alumni Fakultas Syariah tiba-tiba melamar jadi komisioner Komnas HAM. Iya. Kita ikuti itu tahun 2012. Alhamdulillah jadi. Orang kemudian bertanya, apa kaitannya alumni pesantren, alumni MAN, kemudian alumni syariah, kok ke Komnas HAM? Iya. Yang itu notabene-nya, selama ini pengarus utama HAM itu kan selalu di lead oleh kawan-kawan di luar aktivis Islam, ya. Tapi qadarullah ya, jadi ini pelajaran juga buat sahabat madrasah. Budaya instan itu sebetulnya tidak bagus. Kita harus melalui proses. Saya 3 tahun di sini relatif aktif ya. Kuliah 4-5 tahun, 8 tahun toh. Kemudian kayak ke Jakarta karena aktif juga sampai tahun 2012, sejak tahun 85. Berarti ada sekitar 27 tahun kurang lebih. 27 tahun kita proses tanpa kita kemudian membuat rumusan tujuan. Tapi proses kita lalui. Allah buka jalan tuh, bisa ke Komnas HAM. Ya. Tapi jangan lihat Komnas HAM-nya, tapi lihat proses yang 27 tahun tanpa henti kita lakukan. Bukan instan. Tidak ada kata belece. Siapa yang kasih kata belece alumni MAN Kota Baru? Anak Pasaman Barat, anak kampung gitu. Lalu masuk ke Komnas HAM, pasti nggak ada kata belecenya. Tapi modal sosial yang kita tanam itu yang kemudian, dan saya kira semua alumni juga begitu. Maka beruntunglah sahabat madrasah yang di samping pintar belajar di sini, tapi juga pintar organisasi, karena itu jaringan. 27 tahun, kemudian 5 tahun kemudian di LPSK, berarti 32 tahun. Iya. Baru menjadi wakil ketua di LPSK. Iya. Tambah 5 tahun, 37 tahun, baru sekarang ada di Ombudsman. Jadi artinya proses itu harus kita rawat dan harus dilalui, karena sekali lagi hasil itu ditentukan oleh proses dan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Dan saya kira saya tadi bergembira hari ini ketemu dengan Rektor Universitas Islam Negeri Batu Sangkar. Cerita ternyata alumni MAN Kota Baru. Waduh, luar biasa, Masya Allah. MAN Kota Baru sudah melantang, sudah pernah 25 tahun jadi dosen IAIN di Manado. Rektor di sana, kemudian ternyata orang sini, orang Batu Sangkar menjadi rektor. Kalau itu menurut saya biasa, karena alumni IAIN. Kira-kira begitu. S1-nya IAIN walaupun S2 dan seterusnya. Tapi tadi sore ini kita ke ISI. Iya. Institut
Seni Indonesia. Yang dulu itu ASKI, seingat saya. Karena dulu saya tanya, itu juga ya kelemahan kita udah tua ini ya, lupa namanya. Dulu guru saya di situ dari ASKI, guru kesenian perempuan. Saya masih ingat. Guru ini kita kalau soal pengembangan bakat, beliau talenta ya. Jadi bisa drummer, dia seorang drummer gitu, perempuan. Nah, saya pikir masih ada tadi. Ya, ternyata saya pikir masih ada, ternyata kan udah sangat lama ya, nggak ada di situ. Gitu. Tapi yang mengejutkan, itu rektornya alumni sini. Iya, benar sekali. Coba bayangin, alumni Man Kota Baru menjadi rektor di Institut Seni Indonesia. Iya, luar biasa. Kan nggak kebayang itu. Iya, ya. benar, Pak. Tetapi itu mungkin buat adik-adik kita, terutama sahabat madrasah, bahwa rajin belajar, hormati guru, santuni orang tua, berbakti kepada orang tua, tapi jangan lupa untuk aktif. Aktif di sekolah, nanti kalau kuliah juga aktif di kampus, dan itu pasti menambah jejaring kita, karena modal sosial itu nggak dapat di sekolah, nggak dapat di tetapi modalnya itu dari sekolah. Saya kira begitu ya. Iya Pak. Nah, selain aktif organisasi ini, di organisasi ini kita juga bisa mengasah public speaking kita juga ya Pak, dan itu berpengaruh terhadap karir kita nanti. Iya, karena gitu begini, ya, ada orang pintar nulis nggak bisa ngomong, nggak juga. Iya. Meskipun banyak orang pintar ngomong nggak bisa nulis, ya. Tetapi gini, begitu kita misalnya publish ini kan dilatih di sini tuh. Jadi MC dilatih dulu, seingat saya. Jadi MC dilatih, kultum dilatih. Waktu itu tidak istilahnya kultum, tetapi ceramah singkat gitu gitu. Kemudian ada lomba pidato, ada nulis naskah, mading kita dulu itu aktif sekali. Itu kan sebetulnya kita punya majalah dulu, majalah siswa. Ada latihan-latihan dasar kepemimpinan siswa. Latihan jurnalistik siswa. Gitu. Dulu yang itu menjadi, saya kira buat alumni, dia bisa nulis, dia bisa menjual gagasan melalui public speaking, itu semua karena dilatih. Nggak mungkin orang begitu lahir langsung bisa gitu ya. Pintar menulis, pintar public speaking. Iya. Itu semua melalui proses. Iya. Ya. Nah, terakhir nih Pak, mau dong Pak sedikit opini dari Bapak atau sedikit saran dari Bapak untuk orang tua dari sahabat-sahabat madrasah di rumah nih Pak. Kira-kira kenapa sih Pak harus bergabung, atau mereka harus bergabung di Man Kota Baru atau Man 2 Kota Padang Panjang ini? Kenapa sih harus Man 2 nih yang menjadi pilihan teman-teman di rumah gitu? Orang tua kita? Iya. Orang tua dari sahabat madrasah. Saya kira tidak salah menentukan pilihan untuk menyekolahkan anaknya di kita. Masya Allah. Yang saya rasakan. Tetapi kalau boleh menghimbau, tentu kalau pilihannya ke sini, tentu pertama pasti soal kualitas. Nggak mungkin kalau saya dari kampung itu pindah ke sini, itu tahun 85. Yang jangan bayangkan 85 itu seperti sekarang yang ada handphone, ada apa. Saya harus dari kampung tuh lewat Lubuk Sikaping, Bukit Tinggi, bukan dari Pariaman itu. Yang kalau ada longsor saya harus bermalam di jalan untuk sampai di sini gitu, sampai di Padang, sampai di sini. Belum ada Manggopoh itu, waktu itu belum. Nah, tetapi menurut saya orang tua saya menjadi salah satu contoh. Orang tua saya tuh nggak pernah melihat ke sini. Lepas datang ya terbatas saja, datang sekali, serahkan ke guru, kemudian nanti ngambil terakhir. Iya, terakhir. Maka menurut saya ibu bapak, orang tua, sesama orang tua kita ya kalau mau nyekolahkan anak ke Man Kota Baru ini, percayakan sepenuhnya, nggak usah ditengok-tengokin. Kecuali kalau waktu libur.
Iya, nggak usah ditengok-tengokin. Kalau ditengok-tengokin, ini semakin tidak mandiri anak-anak kita. Anak-anak mami akan semakin bertumbuh di sini. Kalau didatangi, kalau datang bawa rendang, apalagi nggak usah bawa rendang ke sekolah itu. Biarin dia kemudian di sini bisa membangun komunitasnya. Percayakan aja, nanti kalau libur baru dijemput. Menurut saya kata kuncinya, begitu anak sekolah di sini, nggak usah ditengok-tengokin terlalu sering. Biarkan, lepas ya. Biasanya anak yang sering ditengokin itu generasi strawberry. Dia lemah, tidak survival, tidak punya imunitas yang kuat, cengeng, dan mudah kehilangan hope. Gitu. Nah, karena itu menurut saya Pak, ini bisa kita tradisi. Dulu nggak ada, walaupun ada MAPK kemudian, nggak ada tuh jadwal orang tua menengok orang tua di sini, menengok siswa di sini. Awal-awal itu nggak ada oh Bapak Ibu sekali sebulan datang ya, boleh sekali sebulan, nggak ada itu. Datang nanti ambil rapot aja. Oh, berarti di akhir sekali setahun ada Pak? Ngambil rapot itu. Oh, ngambil rapot. Itu yang orang tuanya yang bisa ke sini. Tapi kalau orang tua saya karena ke sana, dari sana ke sini tuh kayak pergi ke Mekah kan itu. Ya sudah datangnya awal dan awal wal akhir. Jadi kira-kira begitu. Tapi itu kita tahu belakangan membuat kita menjadi survive. Dan pengalaman kita melihat anak-anak, saya juga punya pengalaman, teman-teman seangkatan saya yang orang tuanya secara ekonomi bagus, punya status yang cukup bagus, sering ditengokin, rata-rata nggak lanjut tuh. Kalaupun lanjut ya selesai sini, nggak kuliah lagi gitu. Selesai di sini aja. Selesai di sini. Ya, Pak, ya. Dan biasanya tidak punya tingkat survive yang bagus. Nah, karena itu menurut saya orang tua tolong, kalau untuk orang tua kita ini, kalau sudah masuk di sini, lepaskan, relakan, ikhlaskan, nggak usah tengokin terlalu sering. Kalaupun datang ya ketika dipanggil datang, atau ketika diundang datang. Nggak usah menjadwalkan sekali seminggu datang ke sini, bawa rendang. Nggak usah rendang itu, nggak usah, di sini sudah ada gitu. Gitu kira-kira ya. Iya, gitu ya Pak ya. Nah, baiklah, karena mungkin waktu yang terbatas ya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak telah meluangkan waktunya membagi sedikit inspirasi dan motivasi untuk sahabat madrasah dan keluarga besar Mendua Kota Padang Panjang tentunya. Nah, sahabat madrasah dimanapun kalian berada, dari perjalanan Bapak Manenger Nasution SAGMA MH, tentu banyak ya pelajaran-pelajaran yang kita dapat hari ini. Nah, untuk sahabat jangan pernah merasa kecil, karena orang-orang besar pun itu memulai langkahnya itu dari langkah kecil. Ingat tadi proses ya Pak ya. Nah, baiklah, mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Unggani Filzana Putri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke.